Halo Bro and Sis, karena jam kantor udah habis, kemana nih kita habis jam kantor? Halo Bro and Sis, para penggerak jarum jam kantor. Karena jam kantor sudah habis, makanya kita berbincang-bincang pada channel Habis Jam Kantor. Senang sekali kesempatan kali ini kita mengangkat tema yang spesial tentunya, yakni tema yang enak-enak, tema yang enjoy-enjoy ini, bukan tema yang susah, yang rumit. Yakni tema yang enak itu yang mengenai orang kaya, ini bagaimana menjadi orang kaya. Nah ini kan enak. Nah, langsung saja saya bacakan tema yang kita akan bahas kali ini, yaitu anak muda harus jago manajemen keuangan, yaitu bagaimana kunci cepat kaya, kemudian bebas utang tentunya, dan mencapai financial freedom. Nah, ini yang tentu enak, daging-daging semua ini. Tapi untuk menuju ke sana tentu ada proses yang tidak begitu sederhana. Makanya kita di sini belajar bersama-sama, kita bahas, kita gali, dan telah hadir bersama saya seorang advisor keuangan, yaitu co-founder atau founder Finansa Financial Syariah. Beliau sangat konsen mendalami tentang isu-isu finansial mengenai investasi, mengenai saham, mengenai bagaimana uh, manajemen keuangan. Nah, ini yang menjadi menarik. Tentu habis jam kantor juga tidak bermaksud menggurui ya, tapi kita di sini kita bahas sama-sama sebagai ya sharing lah, sharing tentu untuk mendorong terutama para penggerak habis jam kantor ini untuk mencapai financial freedom supaya jam kantornya dipecahkan gitu kan, keluar dari kantor kalau financial freedom. Nah ini telah hadir bersama saya tadi, namanya Amelia Natasha. Nah, seorang advisor tentang keuangan. Ya, saya sendiri menyapa beliau sebagai Kak Amel sih akrabnya. Ya, langsung saja saya sapa. Gimana kabarnya Kak Amel? Alhamdulillah Setelah sehat. menjalani rutinitas puasa gitu kan, Iya, alhamdulillah. dan banyak sodako juga, mungkin kunci dari finansial. Nah, pasti itu. Kunci dari financial freedom adalah salah satunya adalah sedekah itu ya. Sedekah di bulan Ramadan ini spesial ya, habis bulan Ramadan, Lebaran, THR udah dibagi-bagikan ini Iya, kan, berbagi benar. berkah. Iya. Nah, sebelum ke arah sana, Kak Natasha, sebenarnya Kak Natasha ini kan udah banyak gitu kan. Kak Amel ya, saya akrab sebenarnya, tapi khawatir Bebas aja iya bebas bolak balik Natasha. namanya. Ini Boleh. kadang-kadang di luar disapa Natasha, Amel. Nah, Ya, gitu. banyak sekali. Ya. Silakan. Saya biar sepakat, saya panggil Kak Amel aja lah. Oke, Nah, lanjut. kembali ke manajemen keuangan tadi. Uh, apa saja sih sebenarnya yang sorry saya tanya dulu, sebenarnya Kak Amel itu tertarik menggeluti bidang financial advisor ini, didorongin latar belakang apa? Oh iya, salam kenal semuanya. Habis jam kantor gitu ya, saya Ya, baca baju dulu. habis jam kantor biar nggak salah nih beransi semuanya. uh, Latar belakang ya, kalau dikatakan latar belakang dari sisi pendidikan nih, Mas ya, dari sisi pendidikan Mungkin sebelumnya. sebelum ke arah sana, mungkin motif kenapa tertarik untuk menggeluti sehingga membangun finansa tadi. Iya, jadi dulu itu memang dari kuliah itu udah berkecimpung di dunia keuangan ya, Mas ya. Dari awalnya itu saya jurusan perbankan gitu ya, jurusan perbankan dan keuangan syariah, lalu lanjut lagi di manajemen keuangan gitu ya, di Medan gitu ya. Lalu setelah background pendidikan, saya beberapa kali ambil sertifikasi gitu ya di bidang keuangan juga. Kenapa?
rasa-rasanya asik ya kalau kita cerita tentang uang dan keuangan gitu ya, terutama bagi saya sendiri gitu ya, kalau kita banyak uang rasanya tuh happy. Wah, ini lebih dari Tuan Krep ini yang bicara uang. Happy. Satu, Udah uang aja. kalau kita punya uang itu rasanya untuk berbagi itu nggak mikir-mikir, ya kan? Rasanya itu sangat sedih kalau seandainya kita sedikit uang mau berbagi Tidak bisa. kebahagiaan keuangan, nah terbatas gitu kan. Jadi memang motifnya itu kalau misalkan kita memang banyak uang itu ya jadi lebih banyak berbagi juga nih, ya nggak Mas, gitu kan? Ya. Iya gitu ya. Tadi kalau di awal tadi kan udah cerita tentang THR. Nah, bagi-bagi THR kan pakai uang, ya nggak? Gitu kan? Kalau misalkan uangnya terbatas atau bahkan nggak ada kan rasanya gimana gitu ya, gitu kan? Jadi bukan tujuannya banyak uang, tapi caranya gitu ya, kita punya uang itu tujuannya itu untuk apa? Jadi itu yang mendorong atau memotivasi sebagai motif Kak Amel menggeluti bidang keuangan gitu kan. Karena lebih ke mempunyai rasa kepuasan dalam berbagi ya. Dalam berbagi, lalu walaupun berbagi itu bukan hanya bentuk uang. Benar. Jadi kalau seandainya kita dari sisi uang gitu kan, kita punya uang gitu kan, walaupun memang kebahagiaan itu nggak dinilai dari uang saja gitu kan, tapi kalau misalkan kita sedih pun gitu kan, kalaupun ada keluarga kita yang sakit misalkan, ataupun ada juga butuh uang juga kan ternyata. Memang segala-galanya bukan persoalan uang, tapi segala-galanya butuh uang. Nah, itu salah satunya juga, karena yang sakit rumit bro NC kalau nggak ada uang. Karena yang sakit pun masuk rumah sakit butuh uang, iya nggak? Walaupun cover BPJS minimal angsuran per bulan. Dan kalau kita cerita di rumah sakit itu, yang nungguin itu kan nggak dikasih makan juga, ya nggak? Kan nggak dikasih makan, artinya kan dia butuh uang transportasi atau memang hidup itu ujung-ujungnya duit. Ini salah satu judulnya juga bagian dari segmen salah satu video Abis Jam Kantor, ada temanya hidup ujung-ujungnya duit gitu kan. Dan jangan salah Mas, ketika kita meninggal pun kita butuh uang. Uang operasional untuk nguburin. Bener gitu kan, itu terasa banget gitu ya. Ketika tapi di akhirat butuh uang juga kan? Enggak, cukup transfernya dari dunia ya. Itu kita masuk ke dalam wakaf. Oh iya. Pasif pahala gitu ya. Kalau misalkan kita di dunia mungkin pasif income. Sampai di akhirat masih butuh uang. Sampai di akhirat butuh uang. Kenapa? Karena dari kita hidup kita mewakafkan sebagian hartanya kita sehingga kita menarik sekali di akhirat gitu kan, itu masih masuk tuh pahalanya. Jadi itu motif atau motivasi dari Kak Amel bagaimana mendorong Kak Amel mendalami ilmu tentang finansial, karena pengen lebih banyak berbagi dari benar dari sisi tapi sampai tadi kan bicara tentang sampai karena terdorong tadi dengan motif ingin berbagi sehingga menggeluti sampai ke university, bagian dari jurusan yang diambil juga jurusan mengenai uang gitu kan. Nah, kira-kira selain pendidikan formal, ada lagi nggak yang digeluti oleh Kak Amel? Ya, saya pernah juga ambil sertifikasi Register Islamic Financial Advisor. Lalu ada juga Certified Islamic Certified Life Insurance Certified gitu ya. Lalu ada lagi QWP namanya, Qualified Wealth Planner. Yang terakhir yang baru selesai di akhir tahun 2021 kemarin itu IFP, Islamic Financial Planner. Nah, jadi memang ceritanya tentang uang, manajemen uang gitu kan, bagaimana mengatur keuangan dan lain-lain gitu ya. Tapi spesialnya itu gitu ya, kenapa ada kita cerita tentang Islamic Financial Planner gitu ya, Islamic Financial Planning gitu ya. Tujuannya tadi, Mas. Jadi ketika kita punya uang, kita tidak serakah hanya untuk
kehidupan dunia aja Oh. gitu, tapi sebenarnya ada tujuan lain gitu. Oke. Ujungnya itu adalah Itu yang kesejahteraan menjadi tadi. diferensiasi ya. Maksudnya Benar. dalam hal mencari uang itu sama ya, Benar. materi uang, tapi bagaimana cara mencarinya Iya, dan itu kan cara memang menghabisinya dan cara pengelolaannya itu Benar. menjadi fokus konsen di keilmuan Mbak Amel. benar. Karena kan memang ada tiga yang ditanya yang berkaitan dengan keuangan ini. Dari mana diperoleh gitu ya, dari mana diperoleh hartanya gitu ya, lalu bagaimana mengelola uangnya gitu ya, dan kemana saja dibelanjakan uangnya. Nah itu jangankan di akhirat itu ditanya begitu, di dunia ditanya begitu. Makanya, kalau dikasih bapak uang misalkan, uangnya digunakan untuk apa? Udah ada pertanggungjawaban atau pengelolaan APBN juga begitu gitu kan. Report APBN kan uangnya digunakan untuk apa, dibelanjakan untuk apa, efek bagi rakyat seperti apa ya begitu. Apalagi itu yang ditanya adalah Tuhan kita. Wah, kan ini bicara syariah tadi ya, irisan dengan syariah iya, itu. karena memang kan titipan kan, jadi harta yang kita peroleh itu titipan dari Allah gitu ya, dari Tuhan kita. Nah pastinya akan diminta pertanggungjawaban gitu kan. Makanya tadi dari mana ya kan, untuk apa digunakan dan kemana aja. Nah itu yang penting. Kak Amel ini selain menggeluti di pendidikan formalnya, juga udah mengambil beberapa sertifikasi tentang konsen di finansial syariah. Iya. Oh, tadi dari Kak Amel, dari motivasinya begitu sampai serius menggeluti, menghabiskan waktu bertahun-tahun ya di S1 kemudian sertifikat. Artinya Kak Amel menganggap ini benar-benar hal yang fundamental ya, yang serius, yang krusial, yang penting untuk didalami dan dipelajari. Nah kira-kira kalau mungkin berbagi juga ke teman-teman Bruensis, para penikmat channel Abis Jam Kantor ini, seberapa penting sih teman-teman Bruensis itu butuh untuk melakukan manajemen keuangannya? Nah, butuh atau enggaknya itu sebenarnya dimulai dari teman-teman semuanya harus tahu dulu nih, kita udah punya penghasilan atau pendapatan belum, gitu kan? Kalau jawabannya belum, berarti bagaimana kita mau mengatur keuangan yang uangnya aja belum, berarti tugasnya harus ada uang dulu. benar kan? Harus kerja dulu nih, gitu. Jadi jangan atur keuangan dulu karena memang uangnya belum punya, gitu kan? Jadi bagaimana cara mengatur keuangan? Pastikan uangnya punya dulu. Uangnya dari mana? Berarti dari hasil kerja. Nah, hasil kerja bukan hanya dari kerja kantoran ya, abis jam kantor gitu ya. Mungkin dari teman-teman Bruensis punya kegiatan lain atau punya bisnis lain gitu kan. Artinya kan udah punya penghasilan dulu nih. Nah, ketika sudah punya penghasilan, nah baru tuh diatur uangnya gitu. Jadi tugas yang pertama adalah pastikan ada dulu penghasilannya. Nah, misalnya kalau udah punya penghasilan ya, tapi katakanlah belum termanajemen uangnya, belum tertata spending, bagaimana mengelolanya supaya sustainability-nya berkelanjutan lah, seperti itu. Nah, risiko kalau tidak melakukan ini, kan udah ada penghasilan tadi ya, sudah bukan membicarakan dompet kosong, udah ada penghasilan. Nah, risiko ketika kita tidak melakukan manajemen finansial di dalam kehidupan. Nah, risikonya itu nanti akan bingung tuh, ini uangnya kemana aja ya? Pasti kayak gitu tuh. Kalau misalkan kita udah punya penghasilan, pas di akhir bulan atau menjelang akhir bulan nih, loh uangnya kemana ya? Kok barusan kemarin gajian tapi uangnya kok nggak tahu kemana? Nah itu makanya diatur tuh, tahu kemana uangnya, kemana perginya, dibelanjakan untuk apa, diinvestasikan kemana aja gitu kan. Nah di situ baru kita atur ketika kita dapat penghasilan, dihabiskan. Nah, loh kok dihabiskan nih? Dihabiskan dalam artian tahu pos-posnya untuk apa aja. Yang paling simpel itu 3 sih. Yang pertama adalah untuk Allah dulu gitu ya, bisa sedekah gitu ya, zakat, infak, sedekah gitu kan.
atau untuk agama yang lain mungkin ada sumbangan dan lain-lain gitu ya, kepuluhan dan lain-lain. Di amal lah ya. Iya, untuk amal. Sebagian. Benar gitu ya. Nah, itu bisa di 10%. Maksimalnya bisa ya kalau misalkan tergantung ya. Zakat Nah, wajibnya zakat ya. zakat. Kalau zakat kan kita 2,5% tuh gitu kan. Kalau misalkan belum sampai nih nisabnya gitu kan, belum sampai nisabnya, belum gajinya belum sampai, misalkan sekitar 8 juta atau 6 jutaan gitu kan. Artinya membelanjakan kepada hal-hal spending yang tidak tertata, kemudian hal-hal yang wajib. Iya, jadi wajibnya tidak dulu diamankan. Benar, gitu, jadi dikeluarkan dulu untuk Allah gitu kan, sebagai apa? Untuk sebagai rasa syukurnya kita. Berapa? Baru gitu sebagian kan? mungkin dikelola bagaimana uang ini berlipat ganda ya. Benar. Nah, setelah itu baru kita bagi. Bukan penggandaan uang ya. Bukan. Berlipat ganda. Bukan. Jadi sebagian jadi tadi ada 3 ya, untuk Allah gitu ya. Lalu untuk masa depan. Okay. Nah, untuk masa depan ini unik nih teman-teman gitu ya. Jadi untuk masa depan tuh banyak. Jadi salah satunya itu untuk kegiatan atau yang kita inginkan di masa yang akan datang gitu ya. Itulah pentingnya nanti ada investasi di dalam gitu kan. Jadi investasi itu bukan tujuan, tapi adalah kendaraan untuk mencapai tujuan. Nah, di sini bisa tadi udah ya, untuk Allah tadi udah kita amankan duluan gitu ya, untuk masa depan ya, baru sisanya untuk dipakai untuk saat sekarang ini. Untuk saat sekarang ini apa? Itu belanja untuk kebutuhan sehari-hari dan lain-lain gitu ya. Okay. Nah, tapi yang harus dipentingkan juga nih, yang harus diperhatikan juga, tadi untuk Allah udah, tapi ada hak orang lain juga yang harus kita penuhi nih, Mas. Yeah, nah, tadi hak Allah tadi zakat, infak, sedekah dan lain-lain gitu ya. Haknya orang lain apa? Hutang. Kalau misalkan ada hutang dibayar gitu. Sebelum kita posting di Instagram ya kan, lagi healing kemana, lagi kemana-kemana gitu kan. Ada hutang. Ternyata ada hutang kan nggak enak ya. Yang mengasih hutang sakit hati kan. Ya. Sedangkan yang beri hutang itu nggak liburan gitu kan. Timbulnya dosa jamaah gitu. Yang berhutang dosa, ya yang ngasih hutang jadi iri gitu. Iya, makanya haknya Allah itu ditunaikan, hak manusianya juga ditunaikan. Nah, barulah kita selesaikan. Jadi, untuk mencari uang itu memang sulit gitu kan, tapi ada juga yang lebih sulit menagih utang. Iya, nah itu jangan sampai orang menderita di atas kesenangan kita gitu kan. Jadi memang harus dikelola nih. Jadi ada investasi hak-hak kewajiban sebagai yang melekat sebagai agama gitu kan. Kemudian ada untuk masa depan, kemudian ada untuk masa sekarang. Jadi terbagi 3 tadi kata Amel. Nah, ketika tadi kan tentang masa depan, ketika tidak termanajemen dengan baik, artinya kan masa depannya bukan, saya tidak mau mengatakan masa depan suram sih, maksudnya ini kan berisiko terhadap masa depan gitu kan. Nah, artinya tidak independen, khawatirnya tidak independen ke depan, ketergantungan, akhirnya gali lubang tutup lubang gitu kan. Karena risiko dari masa sekarang tidak melakukan manajemen, mungkin berimbas ke masa depan, begitu mungkin maksud ke Anda. Jadi kalau untuk masa depan itu sebenarnya banyak sekali ya yang harus kita siapkan untuk anak-anak muda saat ini ya. Mungkin kalau di generalkan, mungkin sebagian anak muda yang sekarang ini ada sebagian yang masuk ke dalam generasi sandwich gitu. Artinya dia tidak hanya menghidupi dirinya sendiri dan keluarga intinya, tapi dia juga harus menghidupi keluarga yang lainnya. Misalkan ibunya atau adiknya yang harus dia kuliahin dan lain-lain. Jadi memang gambarannya dari Kak Amel penting ya manajemen keuangan ya. Iya, penting banget gitu. Jadi untuk masa depan, misalkan kita sekarang masuk ke dalam generasi sandwich, kita nggak mau kan anak kita nanti mengikuti jejaknya kita di generasi sandwich. Artinya teman-teman yang lain pasti punya impian gitu ya, punya impian cukup di kita aja yang di generasi sandwich, jangan sampai anak-anak kita juga. Nah, bagaimana caranya agar tidak ketularan generasi sandwich gitu kan? Berarti
harus dikelola nih uangnya untuk masa depannya seperti apa. Kalau kita anggap hanya menabung aja, Mas, gitu ya, itu udah akan tergerus dengan biaya administrasi dan inflasi, ya kan? Kalau misalkan kita hanya menabung di bank atau hanya menabung di celengan lah misalkan gitu kan, artinya berapa yang kita tabung segitulah yang akan kita dapatkan. Jadi pendapatan kecil itu memang memang apa ya? Ya yang nggak bagus gitu kan pendapatan kecil. Tapi ada yang pendapatan gede malah dengan tidak melakukan manajemen malah habis semua dan kurang dan berhutang. Itu risiko karena tidak melakukan manajemen. Ya lebih bagus pendapatan gede ya dibanding. Lebih bagus pendapatan gede diaturnya dengan bagus dibandingkan dengan pendapatan yang kecil nggak diatur dengan bagus. Tuh, gitu. Bukan seberapa gede pendapatan, tapi seberapa bisa Anda melakukan, Bro Ensis bisa melakukan manajemen tentang keuangan ya yang diperoleh. Jadi kira-kira tadi udah tergambar dari Kak Amel seberapa urgent dan pentingnya baik untuk future, masa depan atau masa sekarang dalam pengelolaan keuangan. Kira-kira Bro Ensis yang sudah melakukan manajemen keuangan, ya bagus. Mungkin lebih banyak sharing lagi ke teman-teman yang lain, berbagi gitu kan, memotivasi. Tapi bagi Bro Ensis yang belum, nah ini perlu diperhitungkan lagi kan. Nah, mari kita ada baiknya kalau saya menyarankan untuk melakukan manajemen keuangan atau financial planning. Nah, kemudian Kak, tadi mengenai investasi ya. Kalau misalkan cara cepat kaya itu ada, seperti apa sih caranya gitu ya? Ya. Cara cepat kaya, sebenarnya udah kaya sih sebenarnya kalau misalkan sholat sebelum subuh, dia akan kaya, dia akan punya dunia dan seisinya. Waduh. Benar. Nah itu memang harus diamalkan juga itu, gitu ini kan? Butuh alarmnya diaktifin. Jadi sholat sunnah sebelum subuh itu memang karena orang kaya. Ada rujukan dalilnya ya. Iya, orang kaya gitu kan. Nah kalau kita cerita tentang sisi duniawi gitu ya, bagaimana cara cepat kaya? Sebenarnya sekarang ini kan banyak ya yang tergiur dengan bagaimana cara instan dapat uang cepat modal kecil gitu kan. Nah itu banyak sekali tawaran-tawaran seperti itu. Nah akhirnya itu masuklah ke jebakan Batman, yaitu investasi bodong gitu kan. Nah investasi sekalipun yang benar sekalipun gitu kan, itu membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga, pikiran. Jadi nggak yang kita taruh terus kita diam lalu kita tidur nggak juga gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab juga tentang uang kita itu mau kita taruh kemana. Tadi katanya tidak sederhana ya untuk menjadi kaya, kata Kak Amel tadi. Kira-kira kalau untuk menuju menjadi orang yang mampu lah, yang kaya gitu kan, manajemen keuangan, apa yang harus dilakukan dari teman-teman Bro Ensis ini gitu kan? Ya, yang tadi dari jelaskan tadi, salah satunya dengan cara berinvestasi. Nah, investasi ini kan banyak sekali nih. Nah, ngomong-ngomong investasi, katanya Kak Amel akan menyelenggarakan agenda pas banget nih, pas banget nih. Dalam waktu dekat, insya Allah tanggal 11 dan tanggal 12, insya Allah Finansa akan bekerja sama juga dengan Abis Jam Kantor dan iFik gitu ya, akan mengadakan event yang terbesar insya Allah yang bernama Insaf. Nah ini benar-benar harus insaf nih sebenarnya. Jadi Indonesia insaf ya teman-teman, bukan insaf sadar tobat ya. Ini Insaf Indonesia Syariah Investment Festival. Jadi di sana nanti teman-teman bisa belajar tentang ini bukan saya disclaimer sih. Ini bukan iklan ya ini. Maksud saya ya kalau teman-teman tertarik gitu kan, karena itu ajang ilmu, kita berbagi edukasi. Mungkin adalah biaya administrasinya berapa lah, sangat murah gitu kan, tapi kan persiapan karena kata Kak Amel untuk menjadi kaya tadi, mencapai financial freedom butuh belajar, butuh investasi ilmu gitu kan,
instan atau tidak gitu. Benar. Akhirnya tadi Bisa sih terjerumus kalau dengan investasi bodong. Nah, untuk menghindari itulah ada baiknya kita sama-sama bro and sis mungkin yang mulai, karena saya juga mendapat data bahwa akhir-akhir ini memang grafik investasi di sektor keuangan itu belakangan ini terutama pasar modal sangat tumbuh gitu kan, terutama di kalangan anak muda. Nah, tapi juga banyak yang ikut-ikutan gitu kan. Akhirnya banyak berbagai kasus menjamur, ada robot trading, binary. Nah, kita upaya dalam teman-teman habis jam kantor mengajak upaya untuk sama-sama belajar supaya investasi yang benar dalam wadah investasi sektor keuangan pasar modal. Iya, jadi nggak hanya ikut-ikutan gitu ya, tapi teman-teman juga harus paham gitu ya, bagaimana sih sebenarnya berinvestasi itu sesuai dengan syariah seperti apa, lalu investasi itu apa-apa aja, apakah saya sudah cukup mampu untuk berinvestasi, karena memang sebenarnya Mas Dadang, untuk berinvestasi ini sebenarnya bagi saya ya, orang yang sudah berinvestasi adalah orang yang sebenarnya udah mencapai kehidupan yang privilege gitu, karena itu ada tingkatannya Mas. Ketika orang mau berinvestasi sebenarnya itu ada tangga-tangganya nih, kalau saya mau boleh sharing gitu ya. Yang pertama adalah cash flow. Cash flow-nya itu harus positif juga. Cash flow itu artinya aliran dana yang masuk. Ada tadi ya, dari awal tadi kan kita cerita tentang bagaimana kita mengatur keuangan. Yang pertama adalah pastikan uangnya ada dulu gitu kan, atau adanya penghasilan dulu. Nah, dari sini gitu ya, ada penghasilan yang kita dapatkan, bagaimana mengelola uang yang masuk dan uang keluar. Uang yang masuk itu dari penghasilan. Lalu uang yang kita keluarkan untuk apa aja, gitu kan? Apakah uang yang masuk? Tapi gitu, sebelum menyentuh kepada uang cash flow, maksudnya uang masuk, uang keluar, ada kasus begini Kak. Ada orang yang punya penghasilan tetap, katakanlah teman-teman habis jam kantor ini punya gaji yang tetap gitu kan, selain bonus dan sebagainya, artinya udah terprediksi. Tapi ada yang berpenghasilan tidak tetap atau tetap berpenghasilan walaupun tidak tetap, gimana sih bahasanya? Berpenghasilan tetap dan tetap berpenghasilan. Nah, yang tetap berpenghasilan ini dia berpenghasilan gitu kan, tapi tidak dinamis gitu. Kadang berpenghasilan, mungkin gede banget, mungkin merugi. Iya. Kadang penghasilannya banyak, kadang penghasilannya banyak banget. Kalau gitu ya, misalkan tadi yang berpenghasilan tetap, oke lah, mungkin perencanaan keuangannya bisa sesuai gitu kan, sesuai perencanaan gitu. Karena income bulan sekian, bulan akan datang gajian, semana mau dialokasikan berapa. Iya. Jadi konsisten. Nah, yang masalahnya yang berpenghasilan tetap ini seperti apa cara manajemen keuangannya? Ya, kalau penghasilan bagi orang yang entrepreneur gitu ya, atau freelance dan lain-lain, itu pastikan sebenarnya tiap bulan itu pasti punya biaya-biaya yang tetap yang harus dia keluarkan. Baik itu penghasilannya bulan ini lagi tinggi atau penghasilannya tinggi banget gitu kan, atau tinggi banget gitu kan. Nah, itu kan pastinya teman-teman punya hitung-hitungan nih setiap bulan yang wajib dikeluarkan itu apa aja, ya enggak? Kalau misalkan penghasilannya itu pas lagi tinggi, bukan tinggi banget ya, kan dia juga butuh makan, ya enggak? Dia juga butuh untuk bayar cicilan misalkan dia punya cicilan rumah atau kendaraan atau yang lain-lain gitu kan. Nah, itu pastikan dulu tahu seberapa besar kewajiban yang dia keluarkan setiap bulan. Ini bagi yang freelance gitu ya. Jadi kalau misalkan penghasilannya misalkan 10 juta, lalu biaya setiap bulannya itu yang dia hitung gitu ya, yang sudah dia hitung-hitung itu sebenarnya yang dia keluarkan adalah 5 juta, maka ketika penghasilannya itu nanti tinggi banget, misalkan naik menjadi 20 juta, jangan biaya wajibnya ini juga naik gitu. Kadang-kadang kan latah ya, ketika penghasilan tinggi, tiba-tiba biayanya juga naik gitu. Padahal
biayanya ini sebenarnya hanya 5 juta. Biaya hidupnya 5 juta gitu kan. Nah, kadang-kadang latah gitu kan ketika penghasilannya jadi 20 juta, selain ada biaya hidup dia naikin lagi, dia tambah jadi gaya hidup. Yang tetap berpenghasilan tadi ini perlu diperhatikan ini. Jadi walaupun suatu ketika grafiknya meningkat tajam gitu kan, tapi gaya hidup tetap konsisten. Gaya hidup ini yang kadang-kadang bisa jadi latah nih Mas. Ketika penghasilannya tinggi, yaudah deh biaya hidup hanya 5 juta, dia tambah dari gaya hidupnya, dia beli lagi. Kalau tadi kan mengenai fluktuatif ya, fluktuatif pendapatan, ada yang, tapi masalahnya ada yang ini cash in-nya agak minus, agak kecil, bukan minus kecil. Nah, bagaimana menurut Kak Amel, ini kan mungkin ada teman-teman habis jam kantor ini punya pendapatan yang kecil gitu, yang kecil. Kemudian saya mau manajemen keuangan, melakukan manajemen keuangan, tapi dioret-oret kok habis hilang, belum sampai item B, item C, item D kok udah habis gitu ya. Karena memang nggak cukup gitu kan alokasinya. Ini kan tentang cash in-nya yang harus cash in-nya yang terbatas. Nah, kira-kira saran dari Kamel atau mungkin ya sejenis saran lah, bagaimana untuk mendorong penambahan cash in. Ya, kalau itu kan tadi ada 2 ya, artinya ketika kita tahu kondisi kita, oh ternyata belum akhir bulan uangnya udah habis nih, gitu kan. Sebenarnya kan kita bisa evaluasi nih, kita putar ulang nih, sebenarnya uangnya untuk apa-apa aja sih. Oh ternyata memang benar-benar nggak bisa dikotak-katik nih, misalkan ya, dari coret-coretan tadi gitu ya. Nah, sebenarnya ada 2 solusi. Yang pertama adalah tambah penghasilan. Jadi kalau misalkan habis jam kantor, nah ini habis jam kantor bisa tambahan penghasilan lagi nih. Misalkan ada yang punya keahlian, misalkan kalau misalkan ada sista-sista di sini yang hobi bikin makanan, cemilan atau apa, itu bisa menjadi penghasilan tambahan, ya kan, untuk masuk ke dalam yang tadi cash in tadi gitu. Kan udah tahu nih, oh ternyata uangnya pas-pasan banget nih, bagaimana saya mau berinvestasi karena uangnya pas-pasan banget. Nah, salah satunya dengan cara menambah penghasilan. Yang kedua, ini yang agak lumayan berat sebenarnya bagi mungkin bro and sis gitu ya, dengan menekan kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu ya. Ini agak berat. Kenapa? Karena mungkin sudah terbiasa, misalkan kebutuhan kos-kosan di Jakarta Selatan misalkan, itu kan lebih tinggi dibandingkan dengan kos-kosan di daerah pinggiran, misalkan di Depok atau di mana. Ya. Nah, efisiensi gitu ya. Apakah teman-teman Bransis bersedia kalau seandainya uang kosnya dipangkas gitu ya, lalu pindah ke tempat yang lain gitu ya, dengan alternatif memakai jasa angkutan umum dan lain-lain. Nah, itu sih sebenarnya yang pertama tadi adalah menambah penghasilan gitu ya, dengan setelah jam habis kantor dia punya usaha yang lain atau apa gitu ya. Yang kedua adalah dipangkas beberapa item gitu ya, dari kebutuhan-kebutuhannya gitu. Nah, itulah gunanya habis jam kantor ya. Setelah jam kantor ada jam lagi, ternyata jam kerja tambahan untuk mencari penghasilan sampingan. Jangan salah loh. Selain pokok dari kantor, mungkin sampingan jauh lebih gede dari kantor. Itu pertama dari Kak Amel tadi. Kemudian untuk mengatur cash in tadi ya, cash in yang tipis tadi. Kemudian lakukan evaluasi apa hal yang masih bisa diefisiensikan, item-itemnya yang mana gitu kan. Nah, jadi ada 2, bagaimana Bro and Sis mau yang mana nih? Kalau sebenarnya yang biasanya lebih enaknya itu ya, yang kalau misalkan ada 2 pilihan itu, pasti rata-rata nih yang milih cari penghasilan tambahan dibandingkan dengan harus pindah ke mengefisiensi kebutuhan-kebutuhan yang lain gitu. Tadi lebih banyak sih yang begini Kak Amel, kan seiring belakangan ya tambah marak terkait dengan fasilitas peminjaman, pinjol lah, apalah, pokoknya makin banyak lah ya fasilitas pinjaman gitu, entah itu ilegal dan tidak ilegal gitu kan. Itu kan cara
cara pintas, mungkin cara pintas mengatasi masalah keuangan, masalah makin mungkin kejepit suasana finansialnya, jadi berhutang sebenarnya. shortcutnya berhutang. Nah, menurut kamu seperti apa ini? Ya, kalau pinjaman online sendiri itu kan sebenarnya fasilitas apa ya, memudahkan orang untuk mengkonsumsi, membeli barang yang sebenarnya sudah punya, tapi pingin lagi gitu ya. Nah sebenarnya orang yang pakai pinjol itu biasanya dipakai untuk apa sih? Nah, sepengetahuan saya gitu ya, yang dipakai itu adalah untuk gaya hidup nih Mas. Jadi bukan Gitu. hal-hal yang bersifat produktif ya? Bukan, jadi biasanya itu pinjol itu yang kayak di aplikasi-aplikasi handphone gitu ya, misalkan ada SSP gitu ya, lalu ada yang pay-nya di belakangnya gitu kan, mengajukan 10 juta dan pay later nah gitu. pasti yang ada pay-nya gitu ya, pay later dan lain-lain. Nah itu biasanya menggiring masyarakat untuk mengkonsumsi barang. Nah mengkonsumsi barang ini biasanya yang sudah dia punya sebenarnya, misal dia punya handphone gitu ya, tapi karena ada promo di pay later dan lain-lain, cicilan hanya 133.000 titik gitu kan, nah, jadi tergiur lah. Jadi tetap kembali kepada prinsip tadi ya, kembali prinsip yang kita bahas, yaitu evaluasi yang mana yang butuh, item-itemnya, efisiensi. Iya, jadi sebenarnya kalau misalkan memang sudah punya handphone gitu ya, tergiur dengan tawaran-tawaran yang lain-lain dan untuk gaya hidup, sepertinya sih harus ditekan dulu tuh gitu kan, bukan hanya ditekan ya, harus dihindarkan gitu. Kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti itu kan pasti ada bunga ya kan, yang harus dia keluarkan, lalu menjadi beban lagi. Sedangkan hidupnya tadi itu aja masih pas-pasan tadi nih. Dan satu sisi dia harus tersendat juga gitu kan. Dan satu sisi dia harus membayar pay later tadi gitu kan. Dan nggak hanya itu Mas, sekarang itu nggak hanya orang yang memakai jasa pay later aja yang kena dihubungi sama debt collector, tapi keluarga, tetangga itu juga akan kena gitu. Itu akan dimintain juga gitu. Jadi harga dirinya dijatuhkan ya. Gitu. Jadi hati-hati banget gitu. Jadi kalau misalkan mau pakai pay later dan lain-lain itu memang harus ditanya lagi sih ke diri sendiri. Jadi gitu. yang dirusak martabat seseorang ya. Sebenarnya butuhnya untuk apa sih gitu pay later gitu kan, kecuali kondisi yang sangat mendesak banget, misalkan ada saudara atau apa yang sakit atau apa pakai, tapi rasa-rasanya kalau pinjaman online untuk biaya rumah sakit juga kayaknya enggak juga kan, biasanya untuk beli-beli kan. Itulah tadi fungsinya kenapa harus manajemen keuangan. Karena dengan manajemen keuangan ketika sakit kita udah punya asuransi. Iya, benar. Setelah dialokasikan. Iya. Nah, tadi kalau saya contohkan tadi ya, sebelum kita jauh ke investasi, yang pertama tadi adalah cash flow tadi. Jadi, Kak Amel sendiri sepakat nggak dengan cara berutang shortcut itu? Enggak dong. Jadi kalau seandainya kita... Tapi kalau misalkan berutang nih, mungkin untuk hal-hal yang, kalau tadi kan kita bahas yang tidak produktif, katakanlah termotivasi, macam-macam, tergiur dan sebagainya. Nah, kalau berutang kondisinya untuk hal yang produktif, untuk usaha, untuk apa, itu beda lagi, seperti apa? Beda lagi. Makanya sekarang itu, nah nanti teman-teman pastikan ikut juga ya di acara Insaf. Nanti kita akan bicara tentang P2P lending namanya. P2P lending itu person to person gitu ya. Jadi ada orang yang butuh dana untuk ekspansi bisnisnya, dan ada orang yang kelebihan uang nih atau investor gitu ya, untuk membiayai investasi yang sifatnya produktif gitu. Jadi di sini akan dipertemukan dengan yang namanya itu perusahaan P2P yang menghubungkan antara orang yang kelebihan dana atau yang disebut dengan funders, dan orang yang membutuhkan dana untuk bisnisnya yang disebut dengan borrower. Nah itu perlu nggak gitu kan? Perlu nggak untuk seorang pembisnis? Itu perlu. Gitu ya, perlu. Mungkin dia nggak punya modal sendiri, tapi dia butuh dana orang lain. Nah itu juga perlu dipertimbangkan karena nanti ada biaya-biaya juga kan Mas, tentunya gitu kan, ada ujrohnya juga, ada fee-nya juga berapa persen untuk si penyelenggara atau si perusahaan P2P-nya. Jadi memang
kita sepakati dulu nih, kalau seandainya memang pinjol untuk gaya hidup, kalau bisa kita hindari. Kalau memang untuk kegiatan yang produktif gitu ya, untuk bisnis dan lain-lain gitu ya. Jadi sekarang itu sudah yang dulunya itu taunya bank gitu ya. Nah sekarang itu ada P2P. Jadi dari perspektif syariah, keilmuan syariah yang Kak Amel tadi singgung, sebenarnya tidak anti utang juga gitu kan. Benar. Jadi dan kalau berutang itu sifatnya tidak produktif, disarankan tidak melakukan. Tapi kalau hal-hal untuk yang produktif, hal itu lumrah mungkin dalam hidup ya. Biasanya dikatakan dengan pendanaan ya atau pembiayaan. Nah yang tidak boleh tidak bayar utang kalau itu yang nggak boleh. Kalau di syariah nggak boleh. Jadi sebenarnya syarat berutang itu cuma satu, sanggup bayarnya gitu kan. Jadi kalau misalkan memang nggak sanggup bayar, jangan berani berhutang gitu kan. Dan ngapain berhutang kalau misalkan kita sudah punya uangnya gitu kan. Nah itu memang dilemanya seorang pengusaha gitu ya, ketika memang dia terbatas dari sisi modal, dia memang butuh yang namanya sebuah lembaga. Nah lembaganya itu dia bisa pilih nih, bisa lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan atau lembaga pendanaan atau yang biasa disebut dengan P2P tadi gitu. Jadi semuanya punya solusi. Nah kalau misalkan teman-teman maunya hanya yang syariah, nah itu sekarang udah banyak banget gitu kan. Kalau yang konvensional lebih banyak lagi gitu ya. Tapi menarik sekali dari tadi yang Kak Amel uraikan tadi. Saya mencatat 3 ya mengenai utang sebenarnya. Pertama, berutang untuk kebutuhan primer. Nah, setelah itu kita berlepas diri naik lagi berutang untuk kebutuhan produktif gitu kan, bersifat produktif. Nah, yang lebih baik lagi dengan keberhasilan melakukan manajemen keuangan menjadi investor. Betul. Kalau dia udah lebih uangnya gitu kan, dan tidak berutang lagi ya itu pentingnya untuk melakukan manajemen keuangan begitu ya Kak tadi. Benar. Kita nggak hanya menerima uang, tapi kita memberikan mendorong modal gitu. Iya, memberikan modal kepada orang lain ketika modal yang kita berikan itu menghasilkan hasil yang lebih bagus lagi dari sisi bisnisnya kan. Jadi ada 3 tahap tadi, ada kebutuhan primer utangnya, ada kebutuhan ekspansi, ada malah memberi pinjaman. Asik ini. Semoga Bro and Sis habis jam kantor ini menjadi para investor sukses gitu kan. Memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan gede gitu kan. Dan menjadi pemilik. Itu dengan cara investasi dan punya sahamnya. Benar. Nah baik Kak Amel, mungkin udah obrolan kita udah mulai masuk penghujung acara. Kira-kira ada lagi nggak terkait dengan yang Kak Amel mau sampaikan terkait dengan financial management, terkait dengan investasi? Nah, jadi kalau seandainya teman-teman ingin berinvestasi yang tadi ya, ada tangga-tangga yang memang harus dilalui ya sebelum kita memang benar-benar menjadi investor gitu ya. Yang pertama tadi, pastikan teman-teman cash flow-nya sudah positif, artinya uang yang masuk harus lebih besar dibandingkan dengan uang yang keluar setiap bulan. Yang kedua, teman-teman bebas dari hutang gitu ya. Kalaupun misalkan punya hutang, ada uang untuk bayar hutangnya. Jangan sampai teman-teman melompat berinvestasi padahal untuk bayar hutang aja susah gitu. Nah itu yang akan menyakitkan. Yang ketiga adalah punya dana darurat. Jadi kalau misalkan teman-teman ada hal yang di luar dugaan, misalkan ketika di jalan ketinggalan pesawat atau apalah gitu ya, yang harus beli tiket baru lagi gitu ya, itu ada uang yang kita gunakan yang lain gitu ya, yang pakai dana darurat tadi. Yang keempat adalah teman-teman punya asuransi. Minimal banget adalah asuransi kesehatan, minimal banget adalah punya BPJS. Agar apa? Agar investasi, uang yang kita investasikan nanti nggak kita cairkan ketika ada yang sakit. Nah, barulah yang keempat, teman-teman sudah siap berinvestasi, menjadi investor, baik itu investor di pasar modal kah, atau investor di properti kah, atau investor di manapun lah gitu ya, karena memang benar-benar sudah siap dananya gitu. Artinya dana yang kita pakai untuk berinvestasi itu memang benar-benar uang untuk investasi yang kita tahu tujuannya itu adalah
untuk masa depan. Jadi Oke. investasi itu kita tahu tujuannya itu untuk masa depan, bukan untuk besok, bukan untuk lusa gitu, tapi untuk jauh ke masa depan. Bisa untuk haji misalkan, atau bisa untuk persiapan dana pensiun misalkan, dan lain-lain gitu. Nah, yang terakhir adalah tadi investasi akhirat melalui apa? Melalui wakaf. Jadi jangan sampai teman-teman rugi gitu kan. Kita hanya berinvestasi di dunia saja, tapi lupa nih bahwa kita sebenarnya hidup ini sementara dan ada ujungnya nih di akhirat sana gitu kan. Dengan apa? Berinvestasi akhirat. Salah satunya dengan cara wakaf. Nah, ketika kita di dunia kita menginginkan apa namanya, passive income gitu ya. Nah, jangan sampai lupa di akhirat juga kita ada pasif pahala dengan cara berwakaf. Nah, itu yang Baik, menarik sekali tadi buah dari manajemen keuangan atau financial planning akan mendorong kita menjadi mandiri ya, mempunyai keuangan secara mandiri dan financial freedom. Dengan itu juga kita menjadi investor harapannya. Nah, untuk lebih lengkap dan dalamnya ada baiknya gitu untuk menghadiri acara Kak Amel di Juni nanti ya, 11-12 mengenai investasi syariah. Itu akan dikupas dalam apa aja investasi di sektor saham, di sektor reksadana dan macam-macam instrumen investasi, dan menghindari dari investasi bodong. Dan pemateri pun sepertinya dari lembaga-lembaga yang resmi yang besar gitu kan, lembaga negara. Sebelum kita tutup, saya minta Kak Amel memberikan saran apa pesan kepada Bro and Sis, teman-teman penikmat channel Habis Jam Kantor yang mungkin dalam hari ini menyambut hari aktif besok, yang hari pertama aktif kerja setelah Lebaran gitu. Ya. Jadi teman-teman Bro and Sis, pastikan ketika ingin mengatur keuangan, ada dulu uangnya baru diatur. Ketika sudah ada uangnya gitu kan, diatur. Yang pertama tadi adalah ingat haknya Allah, yang kedua ada hak manusia, baru haknya diri kita sendiri. Jadi ketika teman-teman mau berinvestasi atau menjadi investor, pastikan teman-teman juga tahu tujuannya mau kemana, kendaraan yang dipakai untuk berinvestasi apa, dan apa yang menjadi risiko berinvestasi. Jadi teman-teman juga harus paham apa dan kemana uang yang teman-teman keluarkan untuk berinvestasi. Jadi mungkin itu aja dari saya. Baik, menarik sekali perbincangan dari Kak Amel tadi. Yang terpenting adalah bahagia itu bisa datang dari mana aja gitu kan. Tapi financial freedom adalah menuntun kita jalan bahagia. Kalau nggak freedom finansialnya, agaknya rumit hidup. Apalagi di zaman kota besar gitu, beban, tuntutan dan sebagainya. Menarik sekali, saya berterima kasih banyak kepada Kak Amel yang telah meluangkan waktu mensodakohkan jamnya kepada Habis Jam Kantor. Udah mungkin kurang lebih 1 jam lebih. Kemudian saya juga berterima kasih banyak kepada Bro and Sis, teman-teman, rekan-rekan Habis Jam Kantor ya, atau para penggerak jarum jam kantor yang mungkin besok hari Senin mulai bergerak jarum jam kantornya. Demikian, karena jam kantor sudah habis, kita ketemu dengan pembicaraan berikutnya, sesi berikutnya di channel Habis Jam Kantor tentunya. Terima kasih.